Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Randos. Pada AS Testing kali ini kita akan bahas mengenai test case. Inti dari pengujian perangkat lunak adalah untuk menentukan satu set kasus uji atau test case untuk item yang akan diuji. Test case atau kasus uji adalah produk kerja yang diakui. Kasus uji lengkap akan berisi pengidentifikasian kasus uji, pernyataan tujuan singkat, ya misalnya aturan bisnis gitu ya, deskripsi persyaratan, input kasus uji aktual, output yang diharapkan, deskripsi pasca kondisi yang diharapkan, dan riwayat eksekusi. Riwayat eksekusi terutama untuk penggunaan manajemen pengujian ya mungkin berisi tanggal saat pengujian dijalankan, orang yang menjalankan, versi yang menjalankan, dan hasilnya lulus atau gagal. Ya. Eksekusi test case memerlukan penetapan prasyarat yang diperlukan, menyediakan input test case, mengamati output, membandingkannya dengan output yang diharapkan, dan kemudian memastikan bahwa post condition yang diharapkan ada untuk menentukan apakah tes tersebut lulus. Ya, dari semua ini menjadi jelas bahwa kasus uji sangat penting dan berharga. Setidaknya sama berharganya dengan kode sumber, ya, source code. Kasus uji perlu dikembangkan, ditinjau, digunakan, dikelola, dan disimpan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan test case, ya, yaitu test case sebaiknya dibuat dengan sederhana dan transparan. Pengujian harus membuat test case dengan sederhana dan ringkas supaya yang lain dapat mengeksekusi dengan mudah dan cepat. Oke, pastikan skenario dalam test case sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya si end user. Karena tujuan pembangunan perangkat lunak itu adalah untuk si pengguna akhir dapat menggunakannya dan dapat mengoperasikannya. Jangan pernah berasumsi dalam membuat test case ya rekan-rekan ya. Pengujian tuh harus sesuai dengan ketentuan dan dokumen spesifikasi. Dan jangan pula membuat pengujian yang berulang. Pastikan bahwa pengujian sudah mencakup semuanya. Gunakan yang disebut dengan TMR ya, Traceability Metric Requirement Template untuk memastikan semuanya ada di sana. Oke. Dalam membuat test case tuh harus menghasilkan hasil yang sama setiap kali. Siapapun pengujinya ya, siapapun orangnya nggak peduli. Jadi dia harus menghasilkan hasil yang sama. Dan terakhir, test case itu harus bisa ditinjau oleh orang lain. Hal ini memungkinkan orang lain menemukan cacat yang terlewat ya. Berikut contoh test case dengan penggunaan TMR ya rekan-rekan ya. Bisa lihat di layar berikut. Oke. Bisa dilihat item-item dari TMR yaitu nomor atau ID. Step-stepnya, tapi formatnya ini tuh tidak memasukkan step-step ya yang dicontoh di layar ya. Terus ada prerequisite, lalu ada expected result, testernya, tanggal dilakukan testingnya, tipe skenarionya, dan hasil testingnya pass atau fail. Oke, penggunaan template ini sangat membantu rekan-rekan dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Oke, baik. Semoga materi yang baru saja dijelaskan dapat dipahami dengan baik dan bisa dilakukan untuk keperluan pengujian. Kita ketemu kembali setelah ini. Terima kasih.